Desa. Saya Dinda. Kami dari SMA Negeri 1 Pupuan. Dengan bangga kami akan mempersembahkan hasil penelitian kami dengan judul Sejarah Pura Nampasala di Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, Bali. Kita langsung saja ke latar belakang. Bali merupakan sebuah pulau kecil di antara gugusan Kepulauan Nusantara yang terkenal akan destinasi wisatanya. Bali juga merupakan rumah bagi segudang kebudayaan yang ada. Seperti yang kita ketahui, Bali adalah pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu sehingga memiliki kultur dan upacara adat spiritual yang begitu mendalam. Oleh karena bermayoritaskan penduduk beragama Hindu, Bali memiliki sangat banyak bangunan pura sehingga diberikan julukan sebagai Pulau Seribu Pura. Namun, hal ini bukan sekedar julukan hiperbolis. Nyatanya Bali memiliki lebih dari 20.000 pura yang dianggap bukan hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat kehidupan sosial masyarakat. Di balik kekayaan kultur dan upacara spiritual di Bali, ternyata terdapat sebuah pura unik yang hanya mengizinkan kaum laki-laki untuk memasuki pura ini. Pura ini dikenal dengan nama Pura Nampasala. Dengan adanya keunikan ini, peneliti ingin menggali lebih jauh mengenai sejarah, ritual, dan peran sosial Pura Nampasala dalam kehidupan masyarakat setempat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas dan keragaman praktik keagamaan di Bali, sekaligus memperkaya pemahaman pembaca mengenai keberadaan salah satu pura unik di Indonesia. Kita lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah Pura Nampasala yang ada di Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, Bali. Yang kedua, bagaimana ritual atau upacara yang dilakukan di Pura Nampasala yang ada di Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, Bali. Dan yang ketiga, bagaimana peran Pura Nampasala dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Kemudian ada tinjauan pustaka yang berisikan pengertian dan jenis-jenis pura. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun waktu dan tempat penelitian kami yaitu dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 8 Oktober 2024 yang dilakukan di Desa Padangan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari literatur seperti catatan informan ataupun internet. Setelah itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metodologi yang terakhir adalah analisis data, yang mana data yang diperoleh dianalisis melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan data kesimpulan atau verifikasi hingga menghasilkan temuan baru yang mendukung penelitian. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sejarah Pura Nampasala. Pura Nampasala berasal dari 3 kata, yakni pura yang berarti tempat suci, napa yang berarti menadahkan tangan untuk menerima anugerah, dan sela yang berarti waktu. Sehingga Pura Nampasala memiliki arti tempat suci yang digunakan untuk menerima anugerah pada waktu yang sangat baik. Pura Nampasala ini memiliki sejarah mitologis terkait Dewi Ayu Mane Amarta, seorang istri raja yang begitu cantik namun menjadi cacat karena gigitan naga pada ibu jarinya, lalu diasingkan di tempat paling bawah Desa Padangan yang kini dikenal dengan nama Pura Nampasala. Menurut mitologi, Dewi Ayu enggan untuk dipuja wanita karena merasa malu akan kondisi yang cacat. Oleh karena itulah, Pura Nampasala hanya bisa dimasuki oleh kaum laki-laki. Kedua, ritual upacara. Prosesi di Pura Nampasala dilaksanakan ketika upacara Batara Turun Kabeh setiap 5 tahun sekali dengan melibatkan prosesi unik menggunakan duwe slonding, yaitu sebuah alat musik tradisional. Uniknya, duwe slonding ini hanya bisa dimainkan oleh satu garis keturunan karena konon garis keturunan inilah yang menemukan duwe slonding di dekat Pura Nampasala. Menurut mitologi pula, duwe slonding ini adalah hadiah dari sang suami untuk Dewi Ayu. Oleh karena itulah Dewi Ayu sangat senang mendengar lantunan suara dari slonding. Prosesi ini dimulai di Pura Kusa untuk menurunkan duwe slonding dari tempatnya, lalu akan diadakan serangkaian prosesi. Selanjutnya, semua laki-laki di desa akan pergi dengan berjalan kaki menuju ke Pura Nampasala dengan membawa duwe slonding, lalu akan dimainkan di pura tersebut. Di pura ini nanti akan ada serangkaian upacara, termasuk upacara persembahyangan dan persembahan untuk melengkapi upacara adat. Yang ketiga sekaligus terakhir adalah peran Pura Nampasala dalam kehidupan sosial masyarakat Padangan, yakni dengan adanya Pura Nampasala, masyarakat juga diingatkan bahwa setiap tradisi dan setiap sejarah sangat penting dan berpengaruh di masa yang akan datang, sehingga masyarakat Padangan sangat menjaga adat istiadat dan sangat mengikuti peraturan maupun awik-awik yang ada di desanya. Masyarakat juga disadarkan untuk lebih bersyukur dengan apa yang mereka miliki, walaupun memiliki kekurangan, kita akan tetap diterima di masyarakat dan diberikan kesempatan untuk bersosialisasi tanpa adanya rasa dikucilkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, Pura Nampasala adalah tempat suci dengan keunikan yang hanya memperbolehkan masyarakat laki-laki untuk memasuki pura ini karena sang Dewi Ayu Mane Amarta yang berstana di pura ini tidak senang ketika ada wanita yang memujanya. Prosesi di Pura Nampasala dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dimulai dari Pura Pusau untuk menurunkan duwe slonding lalu dibawa ke Pura Nampasala, dan juga terdapat serangkaian kegiatan untuk mendukung kegiatan upacara. Nah, dengan adanya Pura Nampasala, masyarakat diingatkan untuk menjaga dan melestarikan tradisi yang ada dengan mengikuti awik-awik serta disadarkan untuk lebih bersyukur dengan apa yang dimiliki. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Saya Dinda. Saya Desa. Sampai jumpa.